Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Zevanya Christina, Pierre Marquez, Putri Robiah, Lady Vera, Adelia Stevina, dan Itsnain Umar ingin mempresentasikan materi hukum acara perdata tentang penyitaan. Pertama ada pengertian dari penyitaan. Penyitaan berasal dari terminologi beslag dalam istilah Belandanya, dan istilah Indonesianya itu beslah, tetapi istilah bakunya ialah sita atau penyitaan. Beberapa pengertian penyitaan yang saya ambil dari 2 buku hukum acara perdata, yaitu penyitaan adalah tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat selama paksa berada ke dalam keadaan penjagaan. Yang kedua, tindakan paksa penjagaan atau custody itu diberitahukan secara resmi berdasarkan permintaan pengadilan atau hakim. Dan yang ketiga, barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut berupa barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas keputusan utang debitur atau tergugat dengan jalan menjual lelang atau yang bisa disebut eksekutorial verkoop barang yang disita tersebut. Dasar hukum dari pengertian penyitaan ini saya ambil dari pasal 226, pasal 227, dan pasal 197 HIR. Selanjutnya, tujuan penyitaan. Yang pertama, dalam hukum acara perdata, penyitaan ditujukan untuk menjaga objek yang disita tetap utuh, seperti semula agar pada saat dikeluarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka secara langsung dapat memenuhi kepentingan dari pihak yang memohon sita atau penggugat. Yang kedua, agar gugatan tidak ilusoir, yaitu agar barang harta kekayaan tergugat tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli, penghibahan, dan sebagainya maupun tidak dibebani dengan sewa menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga. Sehingga keutuhan dan keberadaan harta kekayaan tergugat tetap utuh seperti semula, agar pada saat putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, barang yang disengketakan dapat diserahkan dengan sempurna kepada penggugat. Dan yang terakhir, untuk memberi kepastian atas objek eksekusi apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap. Berikutnya ada prinsip-prinsip dari penyitaan, yang dimana satu, penyitaan dilakukan berdasarkan permohonan, karena yang berhak untuk mengajukan sita jaminan hanya pihak yang bersengketa. Dua, ada penyitaan yang dilakukan terhadap benda bergerak ataupun benda tetap. Yang ketiga, barang yang dimohonkan sita harus sesuai dan dituangkan dalam surat gugatan. Dan yang terakhir, hakim harus mendengar keterangan tergugat terlebih dahulu terhadap permohonan sita jaminan tersebut. Untuk objek dari penyitaan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1131 KUH Perdata, barang yang dapat dijadikan objek sita adalah barang bergerak maupun tidak bergerak, serta barang bersengketa. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang macam-macam dari sita. Yang pertama yaitu sita jaminan, yaitu suatu upaya paksa dan merupakan wujud formil dari penerapan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kedua yaitu adalah sita revindikasi, termasuk kelompok sita yang mempunyai kekhususan tersendiri, terutama terletak pada objek barang sitaan dan kedudukan penggugat atas barang itu sendiri. Yang ketiga ada sita maritalo. Sita marital disebut juga dengan istilah sita harta bersama. Baik, alasan penyitaan. 1. Adanya pengajuan permohonan penyitaan. Yang kedua, memenuhi tenggang waktu pengajuan sita. Yang ketiga, terdapat alasan yang mendasar. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, dari alasan adanya penyitaan tersebut, yang dimana satu, adanya pengajuan permohonan penyitaan tersebut tidak mungkin dapat dilakukan tanpa memenuhi syarat yang telah ada dan berlaku sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Namun, kecukupan syarat-syarat tersebut tidaklah cukup dan sempurna apabila tidak dibarengi dengan adanya alasan-alasan dari penyitaan tersebut. Di mana syarat penyitaan harus melalui adanya permohonan sita kepada hakim. Hakim tentunya akan mempelajari permohonan sita tersebut sesuai dengan tata cara pengajuan permohonan yang berlaku. Syarat penyitaan berdasarkan permohonan sita merupakan hal yang mendasar sebab hakim tidak akan menjatuhkan sita apabila tidak ada inisiatif dari tergugat yang mengajukan permohonan sita ini. Dari bentuk permohonan sitanya itu ada dua. Yang pertama ada permohonan diajukan dalam surat gugatan, dan yang kedua ada permohonan terpisah dari pokok perkara. Untuk yang nomor 2, memenuhi tenggang waktu pengajuan sita, di mana
tenggang waktu pengajuan sita sampai batas waktu kapan permohonan sita dapat diajukan dan kepada instansi pengadilan mana saja pengajuan sita dapat dibenarkan oleh hukumnya. Dari penentuan tenggang waktu, pengajuan permohonan sita diatur dalam pasal 261 ayat 1 RBG, memperhatikan kekuatan tersebut melainkan tenggang waktu pengajuan sita, namun sekaligus juga mengandung permasalahan tentang instansi tempat pengajuan sita. Nah, untuk yang terakhir, terdapat alasan yang mendasar, di mana permohonan sita yang telah dimohonkan tadi selayaknya disempurnakan dengan adanya alasan sita. Sangat mustahil sekali hakim mau mengabulkan sita apabila tidak dibarengi dengan suatu alasan sita yang kuat, mengingat sangat eksepsionalnya sifat sita atau penyitaan, maka hakim harus benar-benar mengamati, memperhatikan, serta hakim harus benar-benar teliti juga dan hakim harus mempertimbangkan alasan sita tersebut sudah sangat amat benar dengan teliti. Jangan sampai permohonan sita tersebut dikabulkan tanpa mengkaji pengabulan tersebut dengan adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum. Memang secara tegas undang-undang memberikan hak dan kewenangan kepada hakim untuk menyita harta kekayaan atau harta terperkara milik tergugat sesuai dengan pasal 261 RBG junto pasal 206 RBG. Namun, hakim benar-benar harus teliti dan cermat di mana pengabulan terhadap permohonan sita tersebut karena sifat sita sangat eksepsional sekali sifatnya dalam suatu penyitaan. Selanjutnya, prosedur penyitaan. Ini langkah-langkah sebelum melakukan penyitaan. Yang pertama itu memahami penetapan tentang barang yang akan disita. Yang kedua, menentukan hari dan tanggal pelaksanaan sita. Yang ketiga, melakukan penghitungan tentang biaya proses dan biaya pelaksanaan sita. Yang keempat, menyiapkan berita acara pelaksanaan sita sesuai dengan jumlah objek yang akan disita. Dan yang terakhir itu mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait jika diperkirakan objek sita akan membawa dampak bagi masyarakat. Selanjutnya, pelaksanaan sita. Yang pertama, juru sita menuju ke tempat sita bersama dengan 2 orang saksi, berkoordinasi dengan pejabat kelurahan atau desa dan penggugat. Selanjutnya, juru sita membaca penetapan perintah sita di tempat objek sita atau tergugat. Penggugat wajib menyebut dengan jelas mengenai barang yang akan disita. Juru sita meneliti dengan seksama terhadap barang-barang yang menjadi objek sita dan dicocokkan satu persatu jenis dan bentuk barang yang tertulis dalam penetapan sita dan keadaan barang senyatanya. Juru sita akan membacakan atau mengumumkan berita acara peletakan sita atas barang-barang yang akan menjadi objek sita, lalu menetapkan keterjaminannya kepada tersita atau tergugat yang ditandatangani bersama 2 orang saksi. Juru sita menitipkan pengawasan terhadap barang-barang tersita tersebut kepada pejabat kelurahan atau desa yang hadir agar tidak dialihkan kepada orang lain. Jika objek sita itu berupa barang bergerak, maka penyimpanan dapat dilakukan di tempat yang patut, tetapi penjagaan dan pengawasan barang tersebut tetap di tangan tergugat. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.